Hai semua, assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Retia. Di sini aku pulang dari rumah orang hajatan, orang menikah ya. Kalau di rumahku itu namanya becek atau buwo. Tapi kalau di tempat teman-teman apa ya namanya? Dan ini kalau pulang, kalau berangkat kan bawa barang-barang seperti kentang, mie, gula dan beras gitu ya. Ini pulangnya dibawain nasi dan juga sayur. Jadi hari ini aku free nggak masak karena udah dapat nasi dan sayur, tapi mungkin dimakan di siang hari saja. Lalu lanjut lagi, ini aku mau beresin ruang tamu ya, ataupun ruang TV, karena ruang TV ini ditaruh juga di ruang tamu ya. Dan maafkan di saat aku dubbing pasti akan terdengar suara burung ataupun ayam. Karena kalau aku ngomong itu burungnya juga ikut berkicau karena burungnya ditaruh di dalam. Kalau Pak suami kerja itu burungnya ditaruh di dalam. Jadi kalau aku dubbing di pagi hari ataupun di siang hari itu pasti akan terdengar suara burung. Sedangkan kalau dubbing di malam hari itu terkadang ada tamu dan terkadang Pak suami di samping aku, kadang juga nggak enak, agak rikuh gitu ya. Semoga teman-teman tidak akan terganggu ya dengan suara burungnya yang berkicau dan buat backsound aja ya suara burungnya. Lanjut lagi ke video, ini di bawah TV aku taruh perintilan-perintilan gitu ya. Ini pokoknya perintilan-perintilan yang aku bawa dari Hong Kong, perintilan kecil-kecil gitu aku taruh di sini karena di bawah TV ini belum ada meja TV juga ya, dan ini masih meja yang lama banget. Ini meja udah bener-bener lama banget, ada kalau 20 tahun ya. Jadi ini sayang banget kalau mau dibuang, kalau udah lama melengkat gitu kayak gimana gitu ya. Dan ini juga masih bagus ya, udah di atasnya aku taruh hiasan karpet bulu gitu ya, biar agak kelihatan kece gitu. Dan ini aku taruh boneka juga, dan pokoknya ini hiasannya masih sederhana banget ya teman-teman. Lalu di sampingnya itu aku kasih kursi sederhana, yaitu kursi yang udah lama itu aku manfaatin, aku taruh di situ karena kalau via main bandulan di situ kadang akunya duduk di kursi itu sama Pak suami, jadi ya buat nyantai lah. Dan ini bandulannya juga sudah lama, sekitar 3 tahunan, karena aku pas masih di Hong Kong itu belinya. Dan ini bandulannya belinya aku di offline ya teman-teman. Sambil bersih-bersih aku juga sambil bercerita ya teman-teman, gimana aku mewujudkan impian aku. Dulu impian aku itu benar-benar ingin memiliki rumah sendiri dan pokoknya rumah yang sederhana gitu. Dan untuk mewujudkan impianku ini aku membutuhkan waktu 7 tahun teman-teman. Waktunya nggak sebentar, pokoknya waktunya lama banget, harus berproses. Dan untuk mewujudkan impian itu nggak instan langsung enak langsung bisa bikin rumah gitu ya. Dulu itu sebelum pergi ke luar negeri itu aku belum memiliki rumah ya, pokoknya aku masih tinggal bersama mertua, dan aku sudah bersuami juga sudah memiliki anak ya. Anak aku sekitar umuran 3 tahun itu aku tinggal kerja ke luar negeri karena aku benar-benar memiliki tekad atau impian untuk memiliki rumah sendiri. Jadi aku bertekad banget pergi ke Hong Kong untuk merubah nasib gitu ya. Sebenarnya pada waktu itu berat banget untuk meninggalkan Pak suami dan juga anak, pokoknya jauh dari keluarga itu berat banget. Tapi demi impian aku dan demi tekad aku, pokoknya aku memiliki prinsip aku harus bisa, dan aku bisa, pasti aku bisa seperti teman-teman bisa membangun rumah gitu ya. Dan aku sampai di Hong Kong itu nggak langsung enak ya teman-teman. Aku sampai di Hong Kong itu mendapatkan majikan yang cerewet, dan bahkan 1 bulan baru bekerja itu di interminate. Pokoknya rasanya pasti menangis banget ya, tetapi aku nggak putus asa. Meskipun baru 1 bulan di Hong Kong aku di interminate, aku nggak putus asa ya teman-teman. Aku tetap berjuang, pokoknya aku berbicara kepada diri sendiri dan berdoa kepada Allah, pasti aku bisa, aku nggak boleh menyerah di titik ini. Dan pada waktu di interminate itu aku mencari majikan lagi, pokoknya aku berusaha
berusaha, entah aku dimarahin agent ataupun dimarahin siapa, dimarahin pokoknya kan. Kalau di intermini biasanya kan sama agent dimarahin gitu ya, kenapa kamu bisa di intermini, pokoknya aku nggak dengerin, aku tetap cari majikan. Dan pada waktu itu aku nggak pulang ke Indonesia ya, aku menunggu visa di Makau. Pada waktu itu bisa menunggu visa di Makau. Aku menunggu visa di Makau itu sekitar 3 mingguan. Terus aku balik lagi ke Hong Kong. Aku masuk majikan baru, dan di majikan baru itu mendapatkan majikan yang baik banget, pokoknya super baik, orang Indonesia, orangnya baik ya, seperti keluarga sendiri gitu. Tetapi nasib aku juga belum beruntung teman-teman. Di situ aku juga di interminate, finish kurang 4 bulan aku di interminate, dan posisi pas di interminate itu aku baru saja mendirikan rumah ini, pokoknya rumah ini baru selesai, masih tembok, pokoknya rumahnya masih berdiri, belum memiliki teras, belum memiliki dapur, pokoknya masih berdiri banget gitu ya. Dan pada waktu di interminate itu tabungan juga sudah habis, pokoknya aku nggak memiliki uang sama sekali ya, pokoknya ada cuma sedikit gitu ya, sekitar 5 jutaan gitu ya. Pokoknya aku sedih banget, dan posisi nggak ada uang, posisi uang udah habis buat bikin rumah, dan aku di interminate. Terus pada waktu itu aku juga tidak menyerah teman-teman. Pas di interminate itu aku juga sedih banget, sampai 2 hari menangis terus ya. Tapi aku selalu berpikir positif, jika Allah mengasih ujian aku kayak gini di saat aku nggak punya apa-apa, aku harus di interminate gitu, berarti Allah masih sayang ke aku gitu. Dan aku nggak putus asa, aku berusaha mencari majikan sendiri lewat Facebook ataupun lewat online gitu ya, lewat aplikasi gitu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah aku mendapatkan majikan lagi, dan majikan itu majikan yang terakhir aku ngurusi bocil itu ya. Dan alhamdulillah banget aku dikasih majikan yang baik banget, yang seperti keluarga sendiri, dan menganggap aku seperti keluarga sendiri, dan aku sama si bocil juga cocok banget. Pokoknya untuk meraih impian ini aku membutuhkan perjuangan banget ya teman-teman. Dan di sini untuk meraih impian ini bukan aku saja yang bekerja, tapi Pak suami di rumah juga ikut bekerja teman-teman. Pak suami sambil bekerja juga sambil mengurus anak. Jadi untuk mewujudkan impian ini aku bersama Pak suami berjuang ya teman-teman. Pokoknya nggak menyerah dengan ujian apapun, dengan ujian dibikin semangat. Kembali kepada impian awal ya, kita harus bisa